Ledakan kasus COVID-19 di beberapa negara seperti India menjadi alarm memburuknya situasi pandemi di Indonesia. Pemerintah diminta melakukan langkah antisipatif untuk menghindari terjadinya gelombang kedua pandemi COVID-19 dan salah satunya dengan mempercepat program vaksin dan pelaksanaan vaksinasi. Ledakan kasus COVID-19 akibat varian baru di beberapa negara seperti di India dan meningkatnya aktivitas masyarakat selama libur lebaran serta kepatuhan protokol kesehatan warga yang semakin turun menjadi alarm memburuknya situasi pandemi di Indonesia. Bahkan di beberapa negara seperti di Asia dan Eropa kembali memberlakukan lockdown untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Di Indonesia sendiri, antisipasi menyeluruh dibutuhkan pemerintah pusat hingga daerah apabila tidak ingin muncul gelombang kedua penularan virus COVID-19. Jika berkaca dari kasus COVID-19 di India yang melonjak tajam setelah sebelumnya mengalami penurunan, pemerintah diminta melakukan langkah antisipatif. Jika seandainya terjadi pandemi COVID-19 gelombang kedua di Indonesia, lonjakan kasusnya tak separah seperti di India. Salah satunya dengan mempercepat program vaksin dan vaksinasi dan penerapan kebijakan yang tepat. Masyarakat juga diimbau untuk selalu menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Lantas sejauh ini bagaimana perkembangan program vaksin dan vaksinasi di Indonesia? Akankah hal tersebut bisa mencegah terjadinya gelombang kedua pandemi COVID-19 di Indonesia? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam IDEX Versation Closing. Berbagai sumber IDEX Channel. Ya, pemirsa, beberapa negara telah mengumumkan adanya gelombang kedua pandemi COVID-19. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Dan langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut? Kita akan membahas topik yang menarik ini bersama dengan rekan Mangi Feracon. Ya, selamat siang, Mangi. Halo, selamat siang, Pras. Ya, seperti yang sudah disampaikan di awal, begitu beberapa negara telah terjadi lonjakan kembali kasus COVID-19. Begitu, lantas bagaimana dengan Indonesia saat ini? Baik, terima kasih, Pras. Ya, pemirsa, memang beberapa waktu belakangan ini terjadi lonjakan kasus positif COVID-19 di berbagai negara ya, dan memang di beberapa negara juga telah melakukan lockdown karena terjadi lonjakan yang cukup signifikan untuk kasus positif COVID-19. Seperti yang terjadi di Malaysia, kemudian di Singapura, kemudian di Taiwan juga melakukan lockdown, dan di negara Eropa juga melakukan lockdown seperti di Prancis, kemudian di Polandia dan juga di Italia. Bahkan memang beberapa pihak juga menyebutkan saat ini dunia sedang mengalami gelombang kedua dari pandemi COVID-19. Karena berdasarkan data yang saya dapatkan per April 2021 lalu, jumlah kasus kematian akibat pandemi COVID-19 secara global telah melewati angka 3 juta. Dan ada juga satu negara yang memang kita sebut sedang mengalami tsunami COVID-19 atau lonjakan kasus positif COVID-19 yang cukup signifikan, yaitu negara India. Karena India ini penambahan jumlah kasus harian yang mencapai 400.000 kasus dalam satu hari. Kemudian bagaimana dengan Indonesia sendiri saat ini? Memang untuk Indonesia sendiri telah mengalami pelandaian kurva COVID-19, tapi dikhawatirkan jika kedepannya masyarakat Indonesia ini masih lalai akan protokol kesehatan, kemudian juga baru saja ya Indonesia telah melewati momentum libur lebaran dan terjadi penumpukan pengunjung di beberapa tempat wisata, dan dikhawatirkan ini bisa menjadi bumerang bagi Indonesia dan menyebabkan kasus positif COVID-19 karena memang saat ini Indonesia berada di urutan ke-18 dengan negara dengan kasus positif COVID-19 terbanyak di dunia, dan memang pemerintah juga harus melakukan langkah-langkah antisipatif begitu ya untuk menghindari terjadinya gelombang kedua pandemi COVID-19 di Indonesia agar tidak seperti di negara-negara lainnya, contohnya di India tadi, Pras. Benar, kalau memang menyikapi kondisi saat ini dan Indonesia yang sudah berada di posisi ke-18, beragam upaya yang sudah dilakukan sebenarnya cukup efektif ya untuk menangkal penyebaran yang cukup masif terkait dengan COVID-19, apalagi dengan adanya momentum-momentum libur panjang begitu yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bepergian. Tapi kalau kita bicara mengenai kasus dari COVID-19 di sejumlah negara yang sudah Mangi sebutkan tadi, sebenarnya bagaimana kondisinya? Ada beberapa negara di Eropa, terutama di India, yang menyita perhatian masyarakat dunia.
Baik, untuk jumlah kasus COVID-19 di negara-negara yang sudah saya sebutkan tadi bisa kita saksikan bersama. Untuk lebih jelasnya pemirsa, melalui infografis berikut saya coba urutkan dari yang paling banyak terlebih dahulu, dan ternyata India ini menempati posisi kedua setelah Amerika Serikat ya, dengan jumlah kasus mencapai 24.965. Kemudian di urutan selanjutnya ada Prancis ya di urutan keempat, kemudian juga ada Italia di urutan ke-8 dengan total kasus COVID-19 mencapai 4.159. Kemudian ada Polandia di urutan ke-13, barulah ada Indonesia di urutan ke-18 dengan total kasus hingga saat ini mencapai sekitar 1.739.750. Kemudian baru ada Malaysia ya di urutan ke-42 dan juga Singapura dengan jumlah mencapai 61.000 kasus dan berada di urutan ke-105. Jadi memang untuk Indonesia sendiri berada di urutan ke-18, dan untuk India ternyata menjadi negara kedua dengan kasus positif COVID-19 terbanyak di dunia setelah Amerika Serikat hingga saat ini, Pras. Baik, kalau kita coba soroti di India terlebih dahulu begitu ya, memang ini menimbulkan kekhawatiran baru, bahkan kita harus juga melakukan ban ya, larangan begitu bepergian dari India ke Indonesia baik bagi WNI sendiri maupun warga negara asing yang sempat mengunjungi India. Lantas sebenarnya penyebab utama dari lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di India itu apa sebenarnya? Mungkin bisa dijelaskan kembali. Baik, jadi menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ada beberapa penyebab yang akhirnya mengakibatkan India ini mengalami tsunami COVID-19 atau lonjakan kasus positif COVID-19 yang sangat signifikan. Yang pertama karena adanya pertemuan massal ya. Jadi sebenarnya India ini sudah sempat mengalami pelandaian kurva COVID-19, tapi karena pemerintah setempat memperbolehkan masyarakat melakukan upacara keagamaan, kemudian menghadiri acara-acara politik yang menyebabkan kerumunan, akhirnya menyebabkan lonjakan kasusnya menjadi sangat signifikan. Kemudian ternyata tingkat vaksinasi di India, maksud saya juga masih rendah sekali. Kemudian terdapat varian baru dari virus corona yang menyebarnya lebih cepat dibandingkan varian lama dari virus corona. Kemudian juga kelemahan sistem kesehatan di India dan juga kebijakan pemerintah India yang masih simpang siur. Jadi ketika kurva COVID-19 di India sudah mulai melandai, pemerintah tersebut pemerintah di negara India ini sudah mulai melonggarkan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang ternyata menjadi bumerang bagi negara India tersebut dan mengalami lonjakan kasus yang sangat signifikan. Karena lagi-lagi saya tegaskan, penambahan hariannya di India ini mencapai sekitar 400.000 kasus dalam per hari, dan untuk angka kematiannya ini mencapai sekitar 1.300 kematian dalam satu hari. Dan dalam satu pekan, Pras, ternyata angka rata-rata kematian akibat COVID-19 di India ini mencapai sekitar 2.400 kasus, dan ternyata angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika Serikat yang hanya sekitar 706 kasus angka rata-rata kematiannya dalam satu pekan, dan di Indonesia juga hanya sekitar 174 kasus saja. Dan memang pertemuan massal tadi ya, acara keagamaan, kemudian menghadiri acara-acara politik ini ternyata menjadi bumerang tersendiri bagi India, dan dikhawatirkan ke depannya apabila Indonesia lalai masyarakatnya ya akan protokol kesehatan, kemudian juga masih saja berkerumun, apalagi beberapa waktu lalu juga kita telah melewati momen libur lebaran dan terjadi penumpukan ya di beberapa tempat wisata. Kemudian meskipun pemerintah juga telah melarang mudik lebaran, tapi ternyata ada sekitar 1,5 juta masyarakat yang lolos dan bisa melakukan mudik lebaran. Nah, ini dikhawatirkan, Pras, bisa menjadi bumerang bagi Indonesia ke depannya dan menyebabkan lonjakan kasus positif COVID-19 yang cukup signifikan. Jadi memang pemerintah ini harus memberi perhatian khusus sebenarnya agar di Indonesia ini tidak terjadi pandemi atau gelombang kedua dari pandemi COVID-19, Pras. Yes, pemerintah sudah mengambil pelajaran dengan kondisi yang terjadi di India begitu. Tsunami COVID-19 dengan kenaikan yang sangat signifikan. Kalau kita cermati lebih kepada akumulasi ya, berbagai kelonggaran-kelonggaran yang sudah diberlakukan sebelumnya akhirnya menimbulkan kejadian tsunami COVID-19. Tadi ada beberapa kegiatan keagamaan yang mengumpulkan ribuan orang, kemudian juga kegiatan politik yang juga mengumpulkan ribuan orang. Tapi yang perlu dicermati juga, kenapa ini dari pelaksanaan vaksinnya sendiri di India bisa dikatakan lambat. Padahal kita tahu produsen vaksin juga ada, kita dapatkan dari India, Mas.
Betul, jadi memang India ini merupakan salah satu negara produsen ya vaksin COVID-19 yaitu AstraZeneca. Nah, sejauh ini memang India telah menjalankan program vaksin dan juga vaksinasi kepada lansia dan juga seluruh orang dewasa di negara tersebut. Kemudian ketika terjadi gelombang kedua pandemi COVID-19, akhirnya pemerintah kembali meluaskan program vaksin dan vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dimulai dari usia 18 tahun. Dan ternyata di India sendiri mampu memproduksi vaksin COVID-19 sekitar 70 juta dosis dalam waktu 1 bulan. Dan ternyata untuk jumlah masyarakat usia 18 sampai dengan 44 tahun di India itu mencapai sekitar 595 juta masyarakat. Artinya jika masyarakat di usia 18 sampai 44 tahun tersebut ingin divaksinasi semuanya, berarti India membutuhkan sekitar 1,2 miliar dosis karena lagi-lagi penyuntikan vaksin COVID-19 kepada masyarakat dilakukan secara 2 tahap ya. Jadi dari jumlah 595 juta masyarakat kita kalikan 2 dan ternyata dari produksinya India sendiri yang sekitar 70 juta vaksin ini tidak bisa menutup kebutuhan India akan vaksin tersebut, Pras. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kebutuhan vaksin di India ini lebih tinggi dibandingkan produksi vaksin yang bisa dihasilkan oleh India sendiri, dan itulah salah satu penyebab ya yang menyebabkan bahwa India ini sedang mengalami tsunami COVID-19 atau lonjakan kasus positif COVID-19 yang sangat signifikan, Pras. Ya, sebagai salah satu produsen juga vaksin COVID-19 di dunia, India pun saat ini sedang mengalami kendala justru adanya peningkatan signifikan positif ya, kasus positif COVID-19 di India. Dan bicara mengenai vaksin dari AstraZeneca juga yang sudah banyak dikeluhkan atau dilaporkan adanya kejadian yang bisa dikatakan lebih kepada efek samping ya berupa pembekuan darah begitu. Ini pun ada di Indonesia begitu dari penggunaannya dan juga harus di hold dulu penggunaannya di masyarakat pada saat pelaksanaan vaksinasi. Lantas sejauh mana juga nih perkembangan vaksin Indonesia? Apakah juga mengalami keterlambatan yang sama atau kita sedang memproses juga dalam artian terus memproduksi baik vaksin yang dari raw materialnya kemudian memproduksi dari vaksin buatan Indonesia sendiri, Mbak? Baik, untuk program vaksin dan vaksinasi di Indonesia sendiri berdasarkan update pada tanggal 16 Mei 2021 untuk jumlah vaksin tahap pertama yang telah diberikan kepada masyarakat sekitar 13.721.000 atau baru sekitar 7,56% dari target. Kemudian untuk vaksin tahap kedua juga telah diberikan kepada masyarakat dengan jumlah sekitar 8.954 dosis dan baru sekitar 4,93% dari target. Artinya dari data yang saya sampaikan barusan masih jauh sekali Indonesia ini dari target 100% ya, karena tahap pertama baru mencapai 7,56% dan untuk tahap keduanya baru sekitar 4,93%. Dan memang hingga saat ini belum semua masyarakat yang bisa mendapatkan vaksin COVID-19 ya, karena hanya ada sekitar 11 kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19 dari pemerintah. Antara lain adalah pekerja media, kemudian juga ada tokoh agama, atlet, kemudian juga pelayanan publik begitu ya, pekerja pelayan publik seperti BUMN, BUMD, dan juga ada tenaga medis mendapatkan prioritas vaksin COVID-19. Dan tidak semua masyarakat saat ini bisa mendapatkan ya, belum bisa mendapatkan vaksin COVID-19. Dan untuk menyikapi hal tersebut, akhirnya pemerintah juga menjalankan program vaksin gotong royong. Nah, vaksin gotong royong ini memang diperuntukkan bagi para pekerja ya, karyawan dan karyawati, kemudian untuk individu dan juga keluarga, di mana biayanya ini akan ditanggung oleh badan hukum ataupun badan usaha dan telah diberikan kepada masyarakat ini per tanggal 17 Mei 2021 lalu dengan harga yang diberikan oleh pemerintah ini sekitar Rp879.140. Tapi sayangnya beberapa pihak, salah satunya pelaku usaha begitu ya, sempat menyatakan keberatan terkait dengan harga yang diberikan oleh pemerintah karena dianggap masih terlalu mahal, Pras. Dan sejauh ini menurut Pras sendiri untuk vaksin gotong royong bagaimana di Indonesia sendiri pelaksanaannya dan apakah vaksin gotong royong ini juga bisa membantu atau menolong pemerintah untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, Pras? Ya, di sisi lain memang ini menjadi harapan pemerintah ya, di mana vaksin gotong royong ini membuat masyarakat secara mandiri untuk melakukan vaksinasi kepada diri sendiri, keluarga, maupun perusahaan pun bisa ya memanfaatkan vaksin gotong royong ini. Tapi yang perlu digarisbawahi tadi memang dari pernyataan Mangi sendiri bahwa ada
memang keberatan begitu dari pelaku usaha terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan apabila mereka ingin menggunakan vaksin gotong royong. Kalau bisa saya rincikan Mangi dan juga pemirsa IDX, untuk satu kali suntik saja untuk vaksin gotong royong ini ada biaya yang dikeluarkan sebanyak sekitar 321 ribuan begitu, tepatnya 321.660 rupiah yang akan digunakan untuk satu kali suntik vaksin gotong royong. Belum ditambah dengan biaya lagi untuk pelayanan vaksinnya sendiri sebesar 117 ribuan. Jadi kalau kita cermati total satu kali penyuntikan vaksin plus biaya pelayanannya berjumlah Rp439.570. Sehingga apabila karena kita tahu penyuntikan vaksin dilakukan dalam 2 tahap, sehingga kalau kita total lagi ada dengan 2 kali penyuntikan berarti menjadi Rp879.140. Ini dia yang menjadi salah satu mungkin keberatan dari nilai ataupun dana yang harus mereka siapkan, baik individu, perusahaan-perusahaan terutama yang padat karya seperti pelaku UMKM, kemudian perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan ataupun memiliki jumlah karyawan yang cukup besar, garment, kemudian perusahaan-perusahaan manufaktur lainnya, Mangi. Jadi memang ini masih menjadi salah satu kendala apabila vaksin gotong royong diharapkan bisa menyokong juga upaya pemerintah untuk melakukan vaksinasi masyarakat Indonesia secara keseluruhan, Mangi. Iya, memang karena pelaku usaha ini berpikir dibandingkan mengeluarkan uang untuk vaksin gotong royong begitu dengan jumlah karyawan atau para pekerja yang cukup banyak, lebih baik uangnya ini digunakan untuk memperbaiki cash flow yang terdampak pandemi COVID-19 dan juga membeli bahan baku demi keberlangsungan usaha mereka. Tapi ternyata ada juga sebagian pelaku usaha yang menyetujui harga vaksin gotong royong yang diberikan oleh pemerintah. Dan mungkin kedepannya pemerintah juga harus memberikan fokus perhatian lebih terkait dengan vaksin gotong royong ini. Contohnya dengan pemerintah ini harus mensortir mana sektor-sektor yang masih terdampak pandemi COVID-19 dan mana sektor yang sudah tidak terdampak pandemi COVID-19. Dan mungkin untuk sektor yang masih terdampak pandemi COVID-19, contohnya seperti transportasi dan pergudangan, kemudian akomodasi makan dan minum. Karena memang menurut data dari BPS, hingga kuartal pertama 2021, 2 sektor tersebut juga masih mengalami pertumbuhan yang terkontraksi. Dan mungkin pemerintah bisa memberikan subsidi ataupun memberikan harga yang lebih ringan lagi kepada sektor-sektor yang masih terdampak pandemi COVID-19 terkait dengan vaksin gotong royong. Dan untuk sektor-sektor yang memang diproyeksikan sudah bisa tumbuh di tengah pandemi COVID-19 seperti informasi dan komunikasi, juga pertanian, mungkin pemerintah bisa memberikan harga full begitu kepada sektor-sektor tersebut karena memang dianggap mampu tumbuh di tengah pandemi COVID-19. Karena apabila banyak pelaku usaha yang menolak vaksin gotong royong ini, artinya akan memperlambat program vaksin dan vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jika program vaksin dan vaksinasi ini juga semakin melambat, artinya akan berpengaruh buruk terhadap pemulihan ekonomi nasional. Apalagi di kuartal kedua 2021 pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia ini akan tumbuh di angka 7%. Dan memang mungkin pemerintah harus memberikan fokus yang lebih terkait dengan persoalan tersebut dan selain juga dengan program vaksin dan vaksinasi, perlu ada upaya lainnya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat atau melandaikan kurva COVID-19 di Indonesia, salah satunya dengan menerapkan kebijakan yang tepat dan juga mungkin dengan menyiapkan ruang isolasi ataupun ruang-ruang ICU begitu untuk pasien COVID-19. Dan memang kita sebagai masyarakat juga harus terus bekerja sama dan bersinergi dengan pemerintah untuk bersama-sama melandaikan kurva COVID-19 agar ekonomi Indonesia ini bisa segera pulih terutama di kuartal 2 2021, Pras. Betul, Bang, memang kita harus bersatu padu dalam memerangi pandemi COVID-19 tadi, juga dengan melaksanakan vaksinasi, kemudian juga ada win-win solution terkait dengan harga keekonomian dari vaksin gotong royong tadi. Baik, Mangi, terima kasih banyak atas informasi dan data-data yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih, Pras. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami masih akan kembali dengan sejumlah infografik menarik lainnya terkait dengan optimisme pemerintah dalam melihat perkembangan ekonomi pada kuartal kedua tahun ini.